Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM E 2019-2047. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pendapatan nasional. Untuk poin yang pertama di sini adalah definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, maksudnya di sini, jika produksi barang dan jasa tidak digunakan, maka tidak akan berfungsi jika tidak dikonsumsi dan akan menjadi hasil produk barang yang terbuang sehingga tidak termasuk ke dalam pendapatan masyarakat seperti itu. Untuk yang kedua di sini adalah konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional di sini ada 6 konsep. Untuk yang pertama adalah produk domestik bruto atau yang disingkat dengan GDP, Gross Domestic Product, merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Nah, jadi untuk rumus GDP di sini adalah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing luar negeri. Untuk yang kedua di sini adalah produk nasional bruto atau yang disingkat dengan GNP, Gross National Product, yaitu seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Jadi untuk rumus GNP-nya di sini adalah pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dan dikurangi dengan pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga di sini adalah produk nasional neto atau yang disingkat dengan NNP, Net National Product, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu. Setelah produk nasional kotor atau GNP ini dikurangi penyusutan barang modal. Nah, jadi untuk rumus NNP-nya di sini yaitu GNP dikurangi D. D itu adalah depresiasi atau penyusutan barang modal. Untuk yang keempat di sini adalah pendapatan nasional neto atau yang disingkat dengan NNI, Net National Income, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Nah, jadi untuk rumus NNI-nya di sini adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, maksud dari pajak tidak langsung di sini pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh misalkan seperti pajak hadiah, terus pajak penjualan dan lain sebagainya. Yang kelima di sini adalah pendapatan perseorangan atau yang disingkat dengan PI, personal income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, jadi untuk rumus PI di sini adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan dan ditambah dengan transfer payment. Maksud dari transfer payment di sini adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Contoh misalkan seperti pembayaran dana pensiunan, terus tunjangan pengangguran dan lain sebagainya. Nah, untuk yang keenam di sini adalah disposable income atau yang disingkat dengan DI, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Nah, jadi untuk rumus DI-nya di sini adalah PI dikurangi pajak langsung. Nah, maksud dari pajak langsung di sini adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak pendapatan. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan dari konsep pendapatan nasional. Poin yang ketiga di sini adalah macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada 3 macam. Kita bahas dulu untuk yang pertama. Yang pertama adalah metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun. Nah, jadi untuk rumusnya di sini adalah
Y sama dengan dalam kurung P1 dikali Q1 ditambah dalam kurung P2 dikali Q2 ditambah dalam kurung P3 dikali Q3 dan seterusnya. Jadi untuk keterangannya di sini, kalau P itu adalah pendapatan nasional, sedangkan Q1 itu adalah jenis barang ke-1, Qn itu adalah jenis barang ke-n. Untuk P1 ini adalah harga barang ke-1 dan Pn itu adalah harga barang ke-n. Untuk yang kedua di sini adalah metode pendekatan pendapatan, yaitu menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Nah, jadi untuk rumusnya di sini adalah Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Nah, jadi untuk keterangannya di sini, kalau Y itu adalah pendapatan nasional dan W itu adalah upah atau gaji, R itu adalah sewa, I itu adalah bunga, dan P itu adalah profit atau keuntungan. Untuk yang ketiga di sini adalah metode pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Nah, jadi untuk rumusnya di sini adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Nah, jadi untuk keterangannya di sini adalah kalau Y itu adalah pendapatan nasional, X itu adalah ekspor, M itu adalah impor, dan C itu adalah consumption atau konsumsi rumah tangga, I itu adalah investment atau investasi, dan G itu adalah government atau pengeluaran pemerintah. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.